Stres akut itu biasanya terjadi dalam hitungan waktu menit hingga jam, kemudian selesai, kita bisa mengatasinya. Kembali ke state normal. Tapi ada stres kronis. Stres kronis itu yang bisa hitungannya mingguan hingga tahunan. Apa penyebab stres yang kamu paling banyak temui, Mas, sehingga menyebabkan orang menjadi stres kronik? Stres yang paling besar dialami oleh orang itu umumnya adalah sesuatu yang berkaitan dengan hajat hidup dia. Itu paling besar. Ekonomi satu, percintaan nomor 2. Yang nomor 3 adalah, jadi secara umum sampai usia 25 tahun otak kita berkembang sempurna. 25 tahun ya Mas, bukan 17. Artinya kita bisa berpikir logis, mengambil keputusan baik dan benar itu ketika seseorang berusia di atas kira-kira 25 tahun. Dr. Riza Arif Putranto, DEA, dikenal sebagai ahli biologi molekuler sekaligus komunikator sains yang aktif menjembatani dunia penelitian dengan kehidupan sehari-hari. Melalui riset dan edukasi sains, ia mengajak publik memahami gimana tubuh manusia bekerja, mulai dari sekitar 37 triliun sel yang menyusun tubuh, hingga cara otak merespons tekanan dan tantangan hidup. Artinya kalau misalnya orang tuanya stres, depresi, pemarah, kita hanya akan mewarisi 50% dari sifat-sifat itu, genetiknya turun ke kita, 50% lainnya tergantung dari kita. Dari kita. Kan ada juga kita mengatakan, kalau Anda terlahir susah, itu tidak apa-apa. Tapi kalau Anda mati susah, it's on you. Kita itu 3 kali lebih gampang kena impact negatif dari seseorang yang negatif ketimbang yang positif. Oh gitu? Kita butuh 5 kali effort, 5 kali positivity untuk mengatasi 1 negativity. By the way, gue pengen ngajak lo ikutan One Day of Self Upgrade. Ini adalah event offline pertama, Room for Improvement, yang bakal ngajarin lo 3 hal penting dalam hidup. Finansial pribadi, kesehatan, dan skill public speaking. Nah, di sini akan ada 3 pakar. Likwina Hananto akan ngajarin lo cara mengatur gaji dan mempersiapkan lo biar masa tua lo nggak miskin dan melarat. Dr. Putri Sakti bakal ngajarin lo biar badan lo nggak gampang melar dan kita nggak gampang jompo. Dan gue sendiri guys akan ngajarin lo biar bisa lebih pede, terstruktur, dan efektif dalam public speaking dan komunikasi. Utamanya ketika lo meeting, presentasi, atau pitching ke klien. Acaranya Sabtu 4 Juli di Mangkuluhur Art Hotel Jakarta. Tiket bisa dibeli di description box. Yuk kita lanjutin lagi. Video ini buat lo yang gampang stres dan ngerasa kenapa sih sedikit-sedikit merasa stres atau depresi bahkan ujung-ujungnya, dan lo nggak tahu harus minta tolong kemana, ke psikolog, ke psikiater, atau lo bertanya-tanya apa sih sebenarnya akar dari penyebab stres yang lo alami, kenapa menjadi sangat rawan untuk stres. Gue akan ngobrol stres dan dari perspektif genetik dari seorang yang udah keliling ke podcast mana-mana, Dr. Riza Arif Putranto, PhD, Molecular Biologist dan juga Science Communicator. Mas Riza, apa kabar Mas? Kabar baik Mas, terima kasih. Sehat? Sehat. Harus sehat. Harus sehat. Aku pengen kamu jelasin dulu. Oke. Apa sih sebenarnya yang kamu lakuin, Molecular Biologist, dan why do you think it is important untuk masyarakat? Oke, apa yang saya lakukan dan apa yang penting untuk masyarakat? Ya? Apa yang saya lakukan? Well, tubuh manusia itu kan sebetulnya adalah perwujudan dari triliunan sel. Jadi kita menyebutnya sel, ditemukan oleh Robert Hooke dulu, sekitar abad ke-19. Sel itu adalah kompartemen atau struktur fungsional terkecil dari tubuh manusia. Kecil banget. Kita tuh punya kurang lebih 37,2 triliun sel. Ya. Dan ilmu yang saya pelajari adalah mempelajari perilaku sel itu di dalam tubuh makhluk hidup. Ketika saya bilang makhluk hidup, bukan hanya manusia. Jadi kalau di biologi molekuler, sel itu dibagi 2 jenis, tergantung regulasi yang ada di dalamnya. Ada yang namanya prokaryotik, contoh paling mudahnya adalah bakteri. Ada eukaryotik. Eukaryotik dia mempunyai selubung inti sel yang melindungi inti selnya, yang kemudian di dalamnya ada DNA itu. Nah, kita akan bicara genetik kan. Nah, saya mempelajari keduanya, jadi sel prokaryotik dan eukaryotik, tapi utamanya lebih kepada sel eukaryotik. Saya bawa ke bahasa yang lebih mudah. Sel eukaryotik itu apa? Ya manusia, ya hewan, ya tanaman, semua organisme atau makhluk hidup yang memiliki sel itu. Nampaknya kamu akan lebih banyak menggunakan bahasa manusia sekarang Mas, nanti ya, biar orang juga paham. Biar orang paham. Biar orang juga paham gitu. Terus tadi pertanyaannya, apa fungsinya untuk masyarakat gitu ya?
Kalau mempelajari tanaman misalnya, ya kita pengen tanamannya menjadi lebih baik untuk sebaik-baiknya manusia juga kan. Misalnya mengembangkan tanaman baru, kemudian biar tanamannya lebih sehat, buahnya seperti Lebih apa. gede, Oke. ya. Kalau hewan sama, mungkin tergantung bagaimana mempelajari bagaimana sih perilaku hewan peliharaan kita gitu ya. Kalau untuk manusia? Kalau untuk manusia, saya ingin ngajak teman-teman itu memahami dirinya sendiri. Kita itu sering ngelihatnya keluar ke orang lain, tapi jarang ngelihat ke dalam. Ke dalam itu, ya coba kita pahami biologi yang ada di tubuh kita. Salah satunya mempelajari sel. Dari satu sel bisa muncul penyakit. Dari satu sel juga bisa muncul sesuatu yang menyembuhkan kita. Dari satu sel kita bisa sehat, dari satu sel kita bisa sakit, fisik maupun mental. Nah, Menarik. itulah Mas kira-kira. Menarik. Dan ini berarti sangat penting untuk kita simak kali ini. Tapi aku pengen fokus ke topik bahasan kita soal stres. Ya, Dengan masalah yang sama, ada orang yang gampang stres, ada orang yang tahan banting. Kenapa kita berbeda-beda dalam menghadapi tekanan atau masalah, Mas? kita berbeda-beda dalam menghadapi tekanan dan masalah. Oke ya, karena akar masalah utama dari stres itu sebetulnya adalah apa yang sudah kita punya dulu di dalam diri. Oh ya? Ini saya pakai bahasa yang lebih mudah. Apa yang kita punya di dalam diri kalau kita bicara sel, kembali lagi, adalah sel-sel yang ada di otak kita. Otak kita itu sama seperti otot lah bahasa mudahnya. Dia semakin kita latih, kemungkinan besar untuk penguatannya besar. Mekanismenya namanya neuroplastisitas. Jadi ya sama seperti kalau kita nggak belajar atau nggak sering membaca buku, kita nggak tahu banyak hal. Stres sama kok. Kalau kita tidak melatih otak kita, kemampuan kita menghadapi stres dan mengatasinya, atau bahasa biopsikologi mudahnya melakukan regulasi emosi atau regulasi stres itu ya tidak akan sebaik yang kita harapkan. Artinya mereka yang bisa menangani stres lebih baik, itu orang yang sudah terlatih dalam meregulasi diri mereka sendiri. Secara ringkas seperti itu. Walaupun kadang orangnya tidak tahu kalau dia sedang latihan. Coba bayangkan. Mas Roni jalan nih di Jakarta dalam kondisi macet. Mas Roni tiba-tiba berpikir, saya tahu jalan belok ke arah Pondok Indah, belok kiri lewat jalur dalam. Terlatih setiap hari, apa yang terjadi? Lama-lama Mas Roni mungkin, Mas, nggak stres nih tinggal di Jakarta? Enggak kok, gue kan tahu jalan belakang. Udah terlatih kita. Contoh paling mudah. Sama seperti otot kita, saat kita banyak lari atau banyak menggunakan otot kita, fisik kita juga lebih bugar. Tapi masalahnya, penyebab stres itu kan tidak hanya sesuatu yang ajak, Mas. Betul. Ada yang datang tiba-tiba. Kayak misalnya nggak punya uang di akhir bulan, itu mungkin sesuatu yang ajak. Iya. Tapi ketika kita harus spend uang dalam jumlah besar misalnya, dan kita kehilangan banyak uang dan sehingga kita jadi bokek gitu, Iya. itu kan stres juga. Atau tiba-tiba misalnya diputus pacar. Iya. Itu sesuatu yang unpredictable, nggak ajak kita alami. Iya. Kita jadi stres. Ada yang handle itu dengan baik, dan ya udah paling mungkin shocking periodnya 1-2 hari. Ada yang sampai berlarut-larut bahkan sampai bertahun-tahun, Mas Riza. Oke. Jadi pembentukan kemampuan mengatasi stres di otak, kan saya di otak dan juga seluruh badan kita, secara biologi ada 2 mekanisme yang melandasinya. Oke ya. Di beberapa podcast sebelumnya saya sudah pernah cerita. Ada 2, alostasis, hormesis. Oke ya. Alostasis itu seperti galon. Seberapa besar galon kita itu menahan debit airnya sebelum dia tumpah, atau ember lah saya bicara. Embernya diisi air, seberapa lama atau seberapa cepat dia kemudian tumpah. Tumpah itu adalah stres. Oke ya. Kemudian itu alostasis. Ya. Makanya bahasa Inggrisnya namanya allostatic load. Ada yang namanya hormesis. Hormesis adalah seberapa sanggup kita menumpahkan air itu kemudian mengangkatnya. Jadi si ember itu diangkat pakai tangan, misalkan sudah setengah penuh kita angkat. Kemudian lama-kelamaan kita terbiasa mengangkat setengah ember yang terisi penuh itu. Itu hormesis. Oke ya. Kenapa kalau tiba-tiba orang ada kejadian besar lalu dia stres? Bisa jadi allostatic load-nya sudah penuh. Atau tidak terlatih sebelumnya. Belum hormesis dia. Belum diangkat. Jadi dia tidak terbiasa dengan beban itu, maka dia terkejut. Tubuh manusia secara umum tidak suka keterkejutan. Karena keterkejutan itu sesuatu yang membuat dia tidak bisa menetapkan dan mengontrol atau memutuskan sesuatu.
Tubuh manusia tidak didesain untuk memutuskan, atau saya mau bilang otak kita tidak didesain untuk memutuskan sesuatu yang terjadi sangat cepat dan belum pernah terjadi sebelumnya. Ada data nggak yang menyatakan bahwa orang yang punya mental kuat dalam meregulasi stres, dia butuh waktu sekian hari atau sekian jam untuk bisa mengatasi stres itu, sementara orang yang mentalnya lemah, dia jauh lebih lama. Ada nggak data soal itu, Mas? Data mengenai lama tidaknya sebetulnya sains belum bisa mengukur secara pasti karena sifat stres ini kan sifatnya individualistik. Jadi dia tidak bisa diukur secara mudah terhadap populasi. Tapi kita membedakan stres itu ada stres yang sifatnya kronik dan juga akut. Akut itu yang cepat, yang jangka pendek. Stres akut itu biasanya terjadi dalam hitungan waktu menit hingga jam, kemudian selesai. Kita bisa mengatasinya. Kembali ke state normal. Tahu dari mana, Mas, kalau state-nya normal? Ya, kita tidak lagi overwhelming. Jadi kita oke, that's it. Tadi saya stres, udah sekarang nggak apa-apa. Tapi ada stres kronis. Stres kronis itu yang bisa hitungannya mingguan hingga tahunan. Pertanyaan berikutnya, kenapa bisa ada orang yang kena stres kronis, dipikirin terus, ada yang enggak? Kembali ke neuroplastisitas, di sisi lain ada yang namanya faktor-faktor yang juga mempengaruhi seperti trauma masa lalu, kemudian apa yang dia alami di masa lalu, bagaimana apa yang dialami sekarang di masa hidupnya. Kalau biologi menyebut ini sebagai epigenetik, faktor lingkungan, nurture dan apa lifestyle yang dia hadapi itu berpengaruh untuk membuat seseorang itu memberi bahan bakar kepada stresnya atau tidak. Bahasa mudahnya adalah overthinking, I see. ruminasi gitu ya. Oke, apa penyebab stres yang kamu paling banyak temui, Mas, sehingga menyebabkan orang menjadi stres kronik? Sebetulnya lebih kepada overthinkingnya. Overthinkingnya. Jadi ada Tapi bidang apa, misalnya keuangan, percintaan, pekerjaan? bidangnya banyak, tergantung orangnya. Stres yang paling besar dialami oleh orang itu umumnya adalah sesuatu yang berkaitan dengan hajat hidup dia. Itu paling ekonomi. besar. Ekonomi satu, percintaan nomor 2. Yang nomor 3 adalah manusia itu paling takut dia itu kesepian sebetulnya. Jadi karena kita diajari dari kecil bahkan manusia itu makhluk sosial. Jadi kita butuh orang lain sebetulnya, tapi kan tidak mengatakan jumlahnya harus ratusan. Sebetulnya kita hanya butuh beberapa saja. Bukti saintifik mengatakan kita butuh 3 hingga 5 orang circle terdekat saja sebetulnya. Untuk kita feeling fulfilled. Tapi kalau kita tidak dapatkan itu biasanya itu adalah sumber stres yang bisa menyebabkan kita mengalami stres kronik dengan sangat mudah. 3-5. Itu akan ngalir. Setelah ngalir, ya finansial terganggu karena dia tidak hidupnya mungkin merasa ada sesuatu yang hilang. Jadi itulah ada pepatah mengatakan uang tidak membawa kebahagiaan, ya kan? Ada komanya itu. Tergantung apa yang Anda alami, kan gitu. Benar. Sehingga uangnya tidak membawa kebahagiaan, kan? Iya. Tapi kalau misalnya banyak teman nggak punya uang juga repot juga sih, Mas. Exactly. Permasalahannya in this economy. Kita nggak punya uang pun bermasalah juga. Oke, tapi ternyata butuh manusia sebagai makhluk sosial butuh 3-5 orang itu kontributor besar untuk kita terbebas dari stres. Betul. Ya. I see. Aku pengen tanya lagi, ada nggak sih hubungan antara stres dengan genetik, Mas? Artinya memang bawaannya kita tuh gampang stres. Oke, dari ilmu genetik secara umum kita bisa mengatakan seluruh karakter dan sifat manusia ada faktor genetiknya. Oke, ini adalah statement biologisnya. Tapi karakter ini ditentukan tidak hanya oleh genetik. Ada juga yang kita sebut sebagai epigenetik. Epi itu samping, genetik ya, genetik DNA. Oke. Apakah stres dipengaruhi oleh genetik? Tentu saja. Bagaimana membentuk struktur otak yang pertama dulu dari ayah ibu, diturunkan DNA dari keduanya, kemudian membentuk struktur otak bayi. Itu juga menentukan bagaimana elastisitasnya, kemudian apakah normal tidak normal. Itu menentukan bagaimana pembentukan struktur otak yang awal. Tentu saja stres dari wadahnya dulu kan. Oke, kemudian bagaimana orang tua mengisi ember cinta anaknya, kan gitu. Kalau ember cintanya nggak diisi, kosong, yang terisi adalah sesuatu yang maybe kita bisa katakan negatif. Anak itu melihat sesuatu yang kurang baik di dalam hidupnya. Mudah stres nggak, Mas, kira-kira? Mudah stres dia. Artinya kalau dulu treatment dia yang dia dapat dari orang tua kurang kasih sayang, ember cintanya nggak keisi, dewasanya dia gampang stres. Bisa, dan itu ada bukti saintifiknya. Banyak lagi. Jadi stres, kita mengkaitkan stres manusia, terutama stres psikis ya.
Stres psikis dengan kondisi dia di masa yang akan datang itu menentukan sekali bagaimana dia bertahan di kehidupan yang kita bisa katakan sungguh keras ini ya kan. Bagaimana dia kemudian berperilaku di masyarakat, bagaimana dia dengan temannya, semua itu berpengaruh. Kalau ada orang yang secara genetik memang dia gampang stres, Mas, artinya dia udah kayak dikutuk dari lahir dong? Enggak juga. Enggak juga? Kalau saya tidak mengatakan demikian. Kita itu sebagai manusia itu memang diberikan genetik dari kedua orang tua kita. Bahasa Inggrisnya but not only that, gitu kan? Tidak hanya itu. Bahasa Prancisnya apa kesal ya kan? Tidak hanya itu. Ada epigenetik. Oke ya. Ketika kita mendapatkan sesuatu, orang tua saya A, orang tua saya B, saya pasti A dan B. Belum tentu. Kita bisa jadi C dan D. Dengan epigenetik, lingkungan kita ubah, teman kita ubah, pergaulan kita ubah. Oke lah, saya nggak mau menjadi orang yang tidak pandai. Saya baca buku yang ini itu. Saya pengen ekonomi. Orang tua kita mungkin tidak pandai ekonomi, tapi kita bisa pandai ekonomi karena kita mungkin sekolah di situ, kita belajar, kita bergaul dengan orang. Jadi bukan kutukan. Orang tua stres, mohon maaf ya, membawa trauma, perilaku-perilaku yang tidak baik kepada anak. Itu bukan suatu stiker penanda kamu besok kalau gede begini juga ya, enggak. Si anak selalu punya pilihan. Orang tua tuh 50% kalau mau dikatakan secara kasar ya kontribusinya. 50%-nya is on you. Oke, artinya kalau misalnya orang tuanya stres, depresi, pemarah, kita hanya akan mewarisi 50% dari sifat-sifat itu. Betul. Genetiknya turun ke kita, 50% lainnya tergantung dari kita. Kan ada juga kita mengatakan kalau Anda terlahir susah, itu tidak apa-apa. Tapi kalau Anda mati susah, it's on you. Ya kan, sama dengan stres. Jadi saya juga membawa filosofi itu. Artinya kalau saya tidak suka posisi saya saat ini, saya akan mengusahakan untuk mengubahnya. Karena saya punya kemampuan untuk mengubah itu. Nah, itu mindset yang hanya diperoleh kalau kita bergaul dengan orang yang tepat. Kalau saya mau bilang, circle-nya tepat. Bukunya tepat, ya kan? Nonton podcastnya yang tepat, misalnya. Ya kan? Jangan nonton yang aneh-aneh. Nonton Mas Riza aja. Nonton saya nanti gimana? Mudah-mudahan nggak stres mereka ya. Oke. Ini menarik banget sih. Artinya genetik dari orang tua itu bukan verdict, bukan ibaratnya vonis. Bukan vonis. Kita pun bisa mengubah ya nasib kita gitu. Tapi menarik banget sih. Lo tadi bilang, Mas, lebih baik lahir susah daripada mati susah. Karena lahir susah ya udah nasib, sementara mati susah adalah pilihan. Betul sekali. Tapi gimana caranya untuk kita memperkuat mental kita ketika kita tahu bahwa sifat pemarahku, sifat gampang stresku, sifat meledak-ledakku 50% diturunkan dari kedua orang tuaku. Cara kita untuk membesarkan ember tadi, Mas, sehingga kita bisa menyingkirkan yang 50% ini dan lebih banyak dari sifat akunya. Ya. Sebetulnya otak manusia itu berkembang kira-kira, kenapa kira-kira? Karena bergantung pada individunya, tapi secara umum sampai usia 25 tahun otak kita berkembang sempurna. 25 tahun ya Mas, bukan 17. 17 itu organ reproduksinya berkembang sempurna. Tapi otaknya 25 tahun. Artinya kita bisa berpikir logis, mengambil keputusan baik dan benar itu ketika seseorang berusia di atas kira-kira 25 tahun. Karena ada yang lebih, ada yang kurang. Dan kemudian dari situlah sebetulnya akan sangat bergantung kepada individunya. Kalau saya melihatnya kadangkala, kalau kita mau bicara takdir di luar sains, kita dipertemukan dengan orang, kemudian tergantung pada kitanya, apakah kita bisa menerjemahkan itu menjadi sesuatu yang, ini jalanku yang harus aku ambil, orang tua saya A dan B, kayaknya saya nggak begini. Itu dia akan muncul sebetulnya secara alamiah ketika dia bertemu dengan berbagai banyak orang gitu ya. Problematikanya manusia itu atau remaja umumnya suka bergerombol. Ya kan, dia bergerombol akhirnya terjerumus ke dalam pergaulan-pergaulan yang menurut saya agak kurang pas gitu. Ya kan? Kan kita harus gini. Kalau ada pepatah juga. Kalau mau dapat banyak pengalaman dan insight, jalan-jalan. Iya benar. Bahasa muda ya. Iya. Pergi ke Eropa kalau punya uang gitu kan. Kalau nggak usah ke Eropa, Indonesia tuh luas loh.
Healing ya Mas, Healing. zaman sekarang. Dari Jawa Barat ke Jawa Timur aja, logatnya itu udah beda. Ya kan, kita kan belajar banyak hal. Iya. Sesuatu yang di Jawa Barat itu sesuatu yang sangat A misalnya, ditanya di Jawa Timur dia B, dan kita akan merubah mindset kita. Tapi aku setuju sih Mas Riza, karena gini, aku ketika di masa-masa SMA, itu tuh aku cukup nakal sebenarnya. Bergaul dengan anak-anak yang dalam tanda kutip bandel, berandal gitu. Bukan karena aku ngerasa aku pengen nakal atau aku nakal, tapi aku butuh validasi Betul. dari lingkungan sekitarku. Because you Sehingga- feel belong ya kan. Exactly. Iya. Sehingga biar aku diterima oleh kelompokku, aku juga melakukan hal-hal yang mereka lakukan dan pengen dicap, divalidate, dianggap Iya. keren gitu. Tapi ternyata yang memutus rantai itu, nah di situ aku juga sifatku marah-marah, sifatku gampang stres, dan mungkin ini nurun sama ibuku yang Taurus, dari ibuku yang Taurus. Oke. Ayahku yang Gemini, red flag banget kan, pas banget Taurus itu, ketemu iya, Gemini, iya. Pas red flag plus pemarah gitu. Aku juga merasa mewarisi genetik-genetik itu. Oke. Tapi apa coba Mas, yang memutus dan akhirnya aku, oke, semuanya harus berhenti di sini. Yakni kondisi tidak punya uang Mas. Yang memaksaku untuk akhirnya, oke, gue harus kerja, gue harus cari sendiri, dan ternyata dari kesadaran itu, nggak punya duit, aku harus cari sendiri, kejar sendiri, itu ternyata memutus trade ini, dan aku bisa bergerak ke arah yang aku inginkan Iya. gitu. Dan Mas Roni di usia berapa itu? Itu di SMA kelas 3, berarti SMA usia kelas 18 tahun. Jadi aku 18 tahun. bersyukur waktu itu aku nggak punya uang Mas. Karena ternyata itu mengubah aku Mas Riza. Betul. Kalau Stres positif ini. ya, kalau di saya usia 17, hampir sama gitu. Hampir Usia sama. 17 yang saya ketemu dengan bapak-bapak di tepi sungai itu kan. Ceritanya gimana tuh? Itu kan hidup, saya merasa hidup saya lagi di bawah air lah, tenggelam. Ya karena kebetulan ayah saya pergi kan dari rumah ya, karena satu lain kondisi, kemudian saya anak sulung, ibu saya juga cukup represif lah gitu, represif dalam artian karena saya sendiri tidak punya motivasi di sekolah. Pernah ranking nomor 2 saya Mas dari bawah, Sama dong Mas. ya kan? Nakal ya, ikut geng motor maybe dulu ya. Mungkin itu waktu itu, kalau sekarang sebenarnya geng motor, kalau dulu kan kumpul-kumpul aja tuh anak-anak. Terus saya tidak merasa punya masa depan, tapi kemudian ya itu ada momen-momen di mana saat otak kita berkembang pada waktunya secara sempurna, itu akan ada kita ketemu dengan kesadaran itu. Either kesadaran itu diperoleh ketika kita duduk sendiri, atau ketika kita bersama orang lain gitu ya, kawan kita melihat kawan kita atau melihat guru kita, oh iya ya. Terus saya tiba-tiba di kepala saya itu muncul itu kalimat, kalau bukan aku yang ngubah nasibku sendiri, siapa lagi? Itu kalimat, siapa lagi? Akhirnya ya oke, mulai sekarang saya akan belajar keras. Saya mengubah ranking 38 dari 40 siswa itu menjadi ranking 1 itu. Semester berikutnya, cawu lah dulu tuh. Itu titik baliknya pas kamu ada di mana dan Terus apa yang saya terjadi? titik baliknya ada di Jogja, di tepi sungai Opak gitu. Hmm. Ya, lupa saya tahunnya tahun berapa ya. Pokoknya umurnya saya 17 tahun lah. Jadi apa namanya, itu suatu momen yang mengubah hidup saya sampai hari ini sebetulnya. Kamu didatangi siapa Mas? Kamu cerita di beberapa podcast. Iya, di beberapa podcast saya cerita, saya didatangi ini guru ngaji saya. Tapi kebetulan guru SMP. Pak almarhum tuh, Pak Suraji ya kan. Beliau kena tumor di kepala yang sudah stadium 4 dan divonis dokter juga dalam beberapa bulan mungkin hidupnya tidak akan lama gitu ya. Saya lihat beliau, kemudian beliau mengatakan kepada saya, Beliau datang ke sungai itu. nah, ya kebetulan sedang mengembala kambing dia. Kan beliau guru sekaligus pengembala kambing. Senyum-senyum gitu datang, ya ngomong dalam bahasa Jawa gitu. Kenapa Mas? Bang, saya nggak punya apa-apa Pak. Ini udahlah, apa namanya, di tepi sungai, jangan aneh-aneh kamu ya katanya. Lihat muka saya terlihat sedih nggak? Enggak, Bapak terlihat senang-senang aja. Hidup Bapak bahagia ya? Saya nanya gitu, dia jawab, enggak. Mungkin bulan depan saya udah nggak ada loh di dunia ini, karena dokter bilang di kepala saya ada benjolan besar yang tidak bisa diselamatkan lagi. Dia memakan otak saya gitu. Bapak bercanda? Enggak, serius gitu. Ya udah, pokoknya gini nak, kalau usiamu masih muda, umurmu berapa sih sekarang? Kalau saya punya anak, kebetulan beliau tidak punya ya. Jadi kalau saya punya anak, mungkin seumur kamu ini gitu ya, kamu harus bersyukur. Saya nggak kelihatan sedih sama sekali. Tuhan tuh udah ngasih waktu ke saya udah cukup lama, saya sudah bersyukur. Kamu masih panjang, ngapain gitu kan? Dia bilang, nggak tahu kenapa tiba-tiba ada yang nyala gitu. Oh iya benar juga ya, ngapain ya? Aku ada di sini. Ya
kalau masalah kesedihan saya kira semua orang akan ngalamin. Lalu ya itu tadi, kalau bukan aku yang ngubah nasibku sendiri, siapa lagi? Nggak akan ada loh. Karena tubuhku ya ada ini aja. Nggak akan ada orang lain mikirkan kita. Dari situlah saya pulang ke rumah itu langsung buka buku, buka kardus ada pelajaran di SMP saya buka lagi. Karena saya waktu itu SMA kelas 2 kan. Jadi sudah lulus SMP, tapi kan dia guru SMP saya kan. Saya baca lagi, pelajari dari awal. Dulu yang membuat saya rankingnya jelek-jelek itu pelajaran apa saja saya ulang itu. Saya belajar mungkin sekitar 10-12 jam sehari. Wow. Kamar sampai tidur saya larut mungkin ke bawah sampai hari ini. Gara-gara momen itu? Gara-gara momen itu. Dan saya memahami aku harus lakukan ini. Kalau tidak, aku akan menyesal nanti. Di akhir hidup saya nyesel saya nanti. Aku nggak mau itu terjadi. Akhirnya saya lakukan ya tanpa disadari ketika allostatic load sama hormesis. Ini hormesis saya nih. Ketika saya lakukan itu, ternyata di ujung sana saya jadi yang sekarang kita ketemu, Mas. Dan itu tidak kembali loh. Jadi yang paling pintar. Jadi naik gitu, terus aja. Jadi memang apa ya? Saya bersyukur seperti tadi Mas bilang, Mas bersyukur nggak punya duit. Saya bersyukur saya ada di tepi sungai itu. Ketemu beliau. Jadi di saya turning point-nya adalah ketemu seseorang. Wow. Di Mas nggak punya duit. Nggak punya duit. Apa yang terjadi dengan beliau? 7 hari kemudian beliau meninggal dunia. Saya datang melayat di rumahnya, gitu ya. Saya peluk istrinya. Kemudian ya saya berjanji sama istrinya. Saya ngomong juga di podcast yang lain. Saya berjanji akan jadi orang yang mempelajari apapun yang bisa saya pelajari terkait penyakit si bapak itu. Jadi orang di biologi sel akhirnya. Untuk mempelajari sel-sel di tubuh manusia. Semakin saya mempelajari itu ternyata tidak hanya masalah penyakit. Manusia itu sangat kompleks. Dari segala hal indahnya berkaitan dengan sel maupun stresnya dan penyakitnya. Ini juga menarik banget, sangat relate banget karena beberapa waktu yang lalu kami juga mengundang Dr. Kamil. Iya. Beliau peneliti otak syaraf, tapi beliau juga menderita atau hidup dengan kanker stadium 4 begitu di otak beliau gitu. Dari apa yang Mas Riza pelajari? Kan berarti sama guru ngajinya penyakitnya mungkin sama. Saya nggak tahu, tapi kanker di otak begitu. Iya. So far yang Mas pelajari apa soal kanker di otak ini? Kanker itu apa ya? Kita mau bilangnya sesuatu yang sangat kompleks rupanya. Jadi sel manusia itu dia bisa seperti yang saya katakan di awal. Dia punya kemampuan untuk sembuh dengan sangat hebat, tapi dia juga punya kemampuan untuk membuat kita sakit juga sangat hebatnya sama. Dan itu bergantung faktor kliknya itu kita nggak tahu apa faktornya. Kita nggak tahu kenapa, karena kombinasi dari banyak sekali faktor. Bisa genetik, bisa epigenetik, kebiasaan hidup. Orang bilang jangan-jangan orang kalau banyak stres-stres kena kanker. Maybe yes, maybe no. Tergantung orang ya kan. Kalau secara genetik dia sudah punya indikasi cancer, dia bisa juga menurun sebetulnya. Bibitnya sudah ada, tinggal dipantik aja kan. Pemantiknya itulah yang kita sampai hari ini belum tahu apa. Tapi kita semua punya sel kanker kan dalam tubuh kita, Mas? Kita, kalimatnya yang lebih tepat adalah tubuh kita akan mencegah sel kanker itu ada di dalam tubuh kita selama kita itu sehat. Selama tidak ada pemantiknya. Problematikanya pemantiknya bisa macam-macam. Bisa dari makanan, bisa dari stres, bisa dari rokok, ya segala macam. Jadi ketika jadi sampai hari ini kalau saya melihat penyakit yang paling menyebalkan di dunia ini untuk manusia adalah kanker itu. Tumor, kanker, dia adalah sel yang tidak bisa berhenti membelah. Jadi gini Mas, di tubuh kita seluruh sel di tubuh kita itu diberikan jam, namanya jam biologis. Jam biologis ya. Jam biologisnya sel itu apa? Dia punya kemampuan untuk membelah tidak lebih dari 50-60 kali. Kalau kita sakit, stres, sel tubuh kita rusak, dia akan membelah. Sekali. Stres lagi, sakit lagi, 2 kali. 3 kali, 4 kali, 60 dia akan berhenti. Kemudian terjadilah senescence. Itu sebabnya kita punya wrinkle, kita punya penuaan di tubuh kita. It's all biologic, ya kan? It's all normal. Kita pengen menghentikan itu malah gitu kan. Kalau pengen menghentikan itu ya jadi sel kanker. Kanker adalah sel yang kehilangan kemampuan untuk berhenti, di mana dia seharusnya berhenti membelah. Berarti di titik 60 kali itu
kemungkinan sel kanker muncul di situ, Mas. Yes, tubuh kita punya mekanisme untuk menghentikan itu. Berarti ketika stres semakin naik, sudah sampai ke 60 kali membelah dan akhirnya berhenti, resiko kanker jadi semakin tinggi di titik itu. Secara sederhana bisa dikatakan demikian, walaupun nggak semudah itu. Tapi secara sederhana bisa dikatakan demikian. Artinya semakin tubuh kita menua, potensi kita sakit juga semakin tinggi. Dan semakin kita stres, Semakin resiko kita stres, kanker semakin tinggi. resiko semakin tinggi, walaupun mungkin tidak berhubungan secara langsung. Ada faktor lain juga. Faktor ya. lain, oke. Tinggal itu. tunggu pemantiknya, tapi stres ini juga salah satu penyebab atau pemantik untuk kita sakit kanker. Di dalam sel kita ada DNA kan, Mas? DNA kita itu kromosomnya itu bentuknya seperti kupu-kupu kan, kalau pernah ingat di pelajaran biologi. Ada ujung panjang, ujung pendek. Ujung pendeknya namanya telomer. Telomer, yes. Pendek itu. Setiap kali membelah, sel itu seperti nandain kret. Jadi kayak dia kayak post-it yang ditumpuk. Ambil satu, setiap kali membelah ambil dua. Sampai dia tipis, hilang. Telomernya hilang, dia bilang sel ini harus berhenti membelah. Stop it. Nah, sel cancer somehow telomernya hilang, dia tetap bisa membelah karena ada faktor lain yang tidak bisa menghentikannya. Dan itu yang kita harus cari sebetulnya. Kalau kita bisa menemukan itu, kita bisa menghentikan sel cancer atau mereverse-nya. Mungkin tidak sekarang, saya cukup yakin sih di 20-30 tahun yang akan datang, kita bisa menemukan itu dengan seluruh teknologi nano, digital, dan lain sebagainya. Apa yang terjadi dengan tubuh kita, Mas, ketika kita dulu masa kecil tinggal atau hidup di lingkungan yang penuh trauma, penuh kekerasan, penuh mungkin tidak ada kasih sayang, apa yang terjadi dengan tubuh kita? Ya, saya balikkan ke ember lagi biar gampang analoginya. Berarti seseorang anak kecil yang punya segala sesuatu yang negatif ya terkait dengan masa lalunya, dia sudah mengisi separuh embernya dengan berat itu. Jadi dia membawa itu di dalam hidupnya. Makanya saat ini kita penting sekali untuk memahami adanya mental health. Oke ya. Kenapa? Mengenali saya kayaknya ada mental health, periksa. Lebih baik periksa, kita mengetahui apa yang ada di dalam diri kita sebelum itu menjadi masalah di masa yang akan datang. Masalah apa? Karena kalau embernya sempit, Mas, berarti emosi kita sempit kan. Ketrigger sedikit, marah, ya kan. Kemudian ada trauma sedikit, seseorang berbuat salah sama kita, terus kita berbuat sesuatu yang buruk terhadapnya. Jadi trauma yang dialami oleh anak-anak, terutama di usia dia saat dia remaja, itu ada potensi besar, setinggi 40%. Ya kalau risetnya ya, untuk dia kemudian di masa dewasanya punya mental health atau mental problem. Wow. Berarti kalau pas kecil kita embernya sudah setengah penuh, gedenya gampang stres, itu bahasa mudahnya. Ini berarti, correct me if I'm wrong ya, Mas. Ya. Orang yang mungkin di dewasa dia sangat bermasalah, entah itu secara emosi, temperamen, bahkan mungkin sampai membunuh orang lain. Bisa jadi di masa kecilnya dia juga sangat bermasalah dan mengemban trauma, membawa trauma itu ke masa dewasanya. Iya, tentu saja. Ini kayak lingkaran setan dong. Lah iya, cara mengatasinya karena dia sudah setengah penuh, isi setengahnya lagi dengan sesuatu yang bisa mengimbanginya. Problematikanya kan masalah mental itu kan bukan seperti kita bawa batu bata di tas kita yang kelihatan terasa berat kita buang gitu kan. Masalahnya kita nggak tahu nggak kerasa. Okay. Yang bisa melihat bukan diri orang itu, tapi orang lain yang banyak bergaul dengan dia. Kok orangnya begini ya? Kok orangnya begitu ya? Itu yang harus kita atasi sebagai di dalam society, masyarakat. Mengatasi mereka-mereka yang punya beban mental ini adalah sebetulnya tanggung jawab bersama sebetulnya. Bukan hanya orangnya saja. Karena kalau dia sudah bergabung ke dalam society, seluruh perilakunya berpengaruh terhadap kita. Mas, kita itu 3 kali lebih gampang kena impact negatif dari seseorang yang negatif ketimbang yang positif. Oh gitu? Kita butuh 5 kali effort. 5 kali positivity untuk mengatasi 1 negativity. Artinya lingkungan tempat kita bergaul itu juga sangat menentukan. Karena jauh lebih susah untuk membalik negativity daripada positif. Butuh 5 loh. Butuh 5 positif untuk membalik 1 negatif. Ya, misalkan kita dihina orang 1, ya kan? Baliknya butuh 5. Butuh 5 validasi. Mungkin minum maca, ya kan? Atau butuh nongkrong dulu di PIM, aduh butuh gajian dulu, ya kan? 5, kurang 2 lagi nih. Beli buku, pergi kemana? SCBD, nongkrong. Tapi bukan berarti kita putus dengan pacar 1, kita butuh 5 pacar enggak baru kan, Mas? Beda ya. Kalau itu enggak. Kalau itu enggak ya. Tapi menarik, Mas. Ini juga menjadi peringatan bahwa we are who surround
us, right? Yes, We are who we exactly. are surrounded by, gitu. Yeah. Artinya kalau misalnya lingkungan kita negatif, ngebaliknya susah banget loh, butuh 5 kali effort Betul. untuk mengembalikan. Dan saat kita terjerumus di dalamnya, kita tidak tahu kalau kita sedang ada di lingkungan yang salah. Seperti tadi Mas, saya butuh divalidasi kan. Jadi ketika dia memvalidasi kita, this is the right place for me. Ya, ya. Makanya kuncinya apa? Kuncinya adalah, ya ini tergantung orangnya ya. Kalau saya pribadi, saya lakukan juga. Saya mencoba melakukan sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya. Saya tidak suka duduk nongkrong lama-lama di museum lihat karya seni. Saya lakukan. Bosan sih awal-awal, lama-lama. Bisa memahami filosofi seorang curator, ngobrol sama benar-benar. dia. Kok Bapak mau sih kerjaan kayak gini gitu, ngobrolnya karena seni itu gini Mas. Terus ini urutannya bagaimana Pak? Dari A, B, C. Jadi saya belajar hal baru yang sebelumnya tidak pernah saya duga gitu. Ngefeknya apa ke kamu? Ngefeknya jadi mindset saya lebih luas. Jadi open minded. Saya tidak mudah meremehkan curator. Gitu aja gitu. Oh, pekerjaan ini gitu aja enggak. Ketika tahu ada pekerjaan biasanya saya malah nanya, Pak, ini apa positif negatifnya pekerjaan Bapak ini gini. Oh ya. Jadi saya menjadi pribadi yang lebih mudah untuk kemudian memahami aspek itu nggak sesederhana apa yang kita lihat. Aku juga barusan bikin konten kebetulan Mas, bikin cara untuk meningkatkan rasa percaya diri. Itu ternyata banyak peneliti yang menemukan bahwa dengan menantang hal-hal yang selama ini kita takutkan atau kita merasa awkward untuk lakukan. Nonton sendiri, makan di kafe sendiri tanpa handphone, baca buku di suasana tenang sendiri sampai habis, nyetir sendiri, traveling sendiri tanpa tujuan yang mungkin sudah kita pre-plan sebelumnya jauh-jauh hari. Ya udah, impromptu aja sendiri aja. Ternyata dengan melakukan hal-hal sendiri itu, secara unconsciously kita meningkatkan rasa percaya diri kita. Karena tantangan-tantangan ini bisa kita hadapi sehingga ketika kita tampil di depan khalayak, kita menjadi lebih pede. Nah, itu ide yang bagus sih. Iya kan? Saya belum melakukan yang backpackeran sendiri belum. Backpackeran sendiri belum. Mungkin ini adalah Tapi mungkin rencana bisa ke suatu depan. hari dilakukan. Menarik juga. Oke. Tapi gini, ketika misalnya orang tumbuh di lingkungan yang penuh konflik tadi di masa kecil, sebenarnya dengan apa yang terjadi dengan sel di dalam tubuhnya? Bisa di dalam tubuhnya kemasukan allostatic load terus dia. Jadi mudahnya itu sel kita dalam kondisi yang kayak baterai handphone kita lah, dipakai cycle-nya terlalu banyak, kemudian recharging-nya jadi lebih cepat kan. Oh. Jadi sensitif gitu bahasa mudahnya. Kalau baterai ya lodoh. Baterai lodoh. Kalau orang ini gampang kesal, gampang itu. Jadi kita tuh jadi Gampang nge-trigger. jadi pribadi yang gampang banget ke-trigger gitu. Walaupun memang secara genetik ada orang-orang yang memang mudah ke-trigger, tapi kan tadi 50%. Tapi kalau ke-triggernya terlalu cepat, misalkan dari A menjadi B seperti mood disorder gitu, udah disease itu. Jadi harus diperiksa. Nah, sel-sel di tubuh kita itu tuh sebetulnya akan mengkoreksi keseimbangannya. Jadi kalau dia stres, keseimbangan dia ya kondisi stres itu. Jadi allostatic load-nya tinggi, selnya stres. Misalkan tadi kita ibaratkan ember, dia terisi setengah. Dia akan dalam tekanan kan, karena bahasa Latin stres itu stricten, untuk menekan, gitu. Jadi dia akan dalam kondisi seperti itu, akhirnya seluruh sel di dalam tubuhnya akan bereaksi sama. Apa yang terjadi? Ya kalau bahasa kedokteran, pembuluh darahnya menyempit, hipertensi, gitu kan. Kemudian kita mudah lelah, karena mudah lelah dan juga macam-macam yang terjadi di dalam tubuh kita, brain fog lah, segala macam. Jadi berpengaruh sebetulnya. Secara stres ke fisik ya, Iya, Mas? stres ke fisik. Jadi stres mental atau stres psikis itu akan berpengaruh ke stres fisik. Dan fisik berpengaruh kepada mental. Jadi dua-duanya itu harus diseimbangkan. I see. Oke. Mas Riza, artinya kalau misalnya kita dulu tumbuh di lingkungan yang keras, penuh konflik, terus mungkin di masa dewasa, kita ngerasa baik-baik saja. Tapi tanpa kita sadari, kita gampang nge-trigger, kita gampang marah, kita gampang depresi, kita gampang meledak-ledak gitu. Dan kita nggak menyadari bahwa ini juga bawaan 50% dikontribusikan oleh masa lalu yang pahit gitu. Iya. Gimana caranya biar kita sadar, Mas, bahwa kita tuh harus menyembuhkan trauma-trauma masa lalu kita dulu loh, untuk kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik hari ini. Gimana tuh? Karena aku ngerasa, aku mungkin tidak menyadari bahwa, karena stres orang beda-beda kan. Ya. Ada yang hal kecil dianggap
bisa jadi itu stres besar buat orang lain gitu. Aku menganggap oke lah stres-stresku waktu masa kecil dulu masih manageable, Iya. asumsiku. Iya. Tapi efeknya sebenarnya kan aku nggak tahu gitu. Nah untuk menyadari bahwa kita harus menyembuhkan stres-stres itu, whether it's small or big, gimana caranya Mas? Iya. Ini pertanyaannya sederhana, kalau dijawab 2 semester ini. Tapi yang paling sederhana, pertama mungkin saya ingin katakan stres itu tidak selalu buruk. Manusia itu untuk bertumbuh butuh stres. Tapi stres yang bagaimana kan gitu. Ya. Stres yang tidak berlangsung lama, yang segera kita bisa atasi, itu adalah stres yang membuat kita bertumbuh. Lama tidaknya itu juga bergantung kepada individunya, walaupun ada batasan medis ya, stres kronis berminggu-minggu sampai berbulan-bulan, itu sudah menjadi sesuatu yang penanda sebetulnya ini adalah hormesis, saya sedang akan bangkit gitu ya, atau sesuatu yang menahan saya ini. Jadi sebetulnya ketika seseorang sudah dewasa, dia dibekali kemampuan untuk menyadari kalau dirinya sadar. Sadar apa? Menyadari kalau dirinya sadar bahwa dia sedang stres, bahwasanya dia sedang ada masalah maupun saat dia sedang bahagia. Oke ya. Poin keduanya, bagaimana cara membuat kita sadar bahwasanya kita punya trauma di masa lalu dan lain sebagainya. Hal-hal yang kita ingat dengan sangat mudah keluar dari otak kita, maksudnya ingatan di masa lalu, dan membuat kita marah sedemikian rupa, atau menangis sedemikian rupa, atau bersedih sedemikian rupa, bisa jadi, saya katakan bisa jadi, itu adalah bagian dari trauma dia di masa lalu. Dan kalau itu muncul berulang kali, katakan sama diri, oh berarti ini harus aku atasi nih. Misal, kalau setiap lihat, mohon maaf, gambaran ayahnya, lalu dia emosi terus, jangan-jangan Anda punya sesuatu yang belum Anda selesaikan dengan ayah Anda di masa lalu. Apapun itu, dicarilah. Bukan berarti lalu ayah kita duduk, ayo diskusi. Ayah dulu ada masalah apa ya? Nggak ingat lah, dia mungkin masih kecil. Tapi bukan itu. Misalkan ayahnya masih ada, coba ketemu sama ayahnya, kemudian ngobrol. Ngobrol aja. Mungkin lama-kelamaan akan ngerasa, oh ya sikap ayah yang ini yang membuat saya tidak nyaman ketika saya masih kecil dulu. Dan sekarang saya menjadi pribadi yang begini, disampaikan apa adanya, kemudian biasanya rekonsiliasinya terjadi. Kalaupun tidak bisa rekonsiliasi terjadi, menyadari bahwa saya ada masalah itu, setiap kali aku mengingat ayahku kok jadi begini ya saya. Ini ada sesuatu yang harus saya atasi. Bukan berarti cara mengatasinya ayahnya, ingatan tentang ayahnya harus dihapus dari otak, enggak. Tapi kan tadi manusia itu kan punya 50% kendali atas dirinya selain genetik itu. Ya kalau dulu tahu ini masalah yang akan membuat saya menangis, bersedih, ya cari penyeimbangnya. Jangan diam aja. Oke. Nah bagaimana kalau pencipta trauma atau pembuat trauma itu sudah meninggal, Mas? Oh itu, jadi gini, memaafkan itu kan tanggung jawabnya ada di diri kita. Dan memaafkan itu bukan untuk mereka yang nyakitin, saya ngomong ini juga di beberapa podcast. Itu untuk, memaafkan itu untuk kita. Untuk kunci, buka pintu, crack, aku udah maafin dia, kita buka lembaran baru. Untuk diriku sendiri, bukan untuk dia. Untuk diriku sendiri. Saya mulai hari ini akan jadi pribadi yang baru. Pribadi yang baru itu bukan berarti otaknya baru gitu kan. Badannya baru enggak, tapi menjadi seseorang yang punya mindset, sudut pandang yang berbeda. Dan itu enggak gampang. Kenapa enggak gampang? Karena itu juga dipengaruhi oleh lingkungan yang ada di sekeliling kita. Rutinitas kita sehari-hari mempengaruhi sekali mindset kita dan cara kita berpikir kan. Tapi menarik Mas, kamu tadi bilang ketika orang tua kita pemarah, orang tua kita temperamental, gampang stres, sedih gitu, itu akan nurun 50% ke kita. Tapi kalau tabiat orang tua kita misalnya suka mencuri atau korupsi, apakah itu juga akan 50% turun ke kita sebagai anaknya? Pertanyaannya apakah itu genetik atau tidak? Jawabannya tanda tanya, karena riset belum sampai ke sana. Tetapi, siapa sih Mas cinta pertama anak perempuan? Ayahnya. Kalau ayahnya, mohon maaf nih, berbuat jahat sama ibu kandungnya sendiri atau istrinya yang notabene adalah ibu dari anaknya, kira-kira anaknya kemungkinan meniru nggak? Meniru. Exactly. Itu namanya epigenetik, Mas. Jadi, apa ya, perilaku orang tua itu juga menentukan apa yang terjadi di dalam diri anak. Nggak nyumbang DNA doang, itu bahasa mudanya, tapi juga tanggung jawab sebagai orang tua itu berat. Karena ketika dia punya anak, dia bertanggung jawab tidak hanya memberikan landasan biologis, pembentukan otak, organ, tubuh si anak itu sendiri, tapi juga bagaimana perilakunya. Ya, karena anak itu melihat, anak itu peniru.
Karena di otaknya di usia-usia muda, terutama usia golden age ya, antara 0 sampai 5 tahun, itu dia lebih banyak melihat dan meniru. Diem tuh. Melihat, meniru, tiba-tiba ngomong bahasa Perancis. Ada teman saya, anaknya teman saya, diem dia adek diem aja. Umur berapa ya, 3-4 tahun tiba-tiba ngomong bahasa Perancis lebih lancar dari kami semua. Wow. Karena mengamati orang Karena dia tua. ngamatin kami ngomong bahasa Perancis dengan teman-teman Perancis gitu kan. Dia cuma diem. Itulah anak-anak. Itu dari bahasa, Mas. Bayangkan perilaku orang tuanya. Orang tua yang suka, maaf nih tadi, mencuri, korupsi, segala macam. Meskipun bukan genetik, tapi si anak melihat. Bisa jadi perilaku ditiru kan. Karena landasan moral pertama anak, ya orang tuanya yang di rumahnya. Siapa lagi? Wow. Manusia itu kan belajarnya dari dua sisi. Satu, belajar biologis dari tubuhnya sendiri. Kedua, dia belajar perilaku dari orang lain. Nah, kalau orang lain itu adalah orang tuanya sendiri, nah itu poinnya ada di situ. Apa yang harus dilakukan anak untuk memutus rantai setan ini? Oke, orang tuaku adalah koruptor, orang tuaku suka mencuri, tapi aku menyadari dengan sepenuh hatiku aku tidak ingin menjadi seperti mereka. 50% yang lainnya diisi dengan sesuatu yang sangat berbeda dari apa yang orang tuanya lakukan. Dia, seorang anak itu tidak pernah ada seorang anak itu minta dilahirkan di keluarga seperti apa, kan nggak bisa milih dia. Seorang anak lahir, orang tua bertugas dan bertanggung jawab untuk membesarkan dia sampai anak itu dewasa, kan kita bilangnya. Ya kalau dewasa secara biologis itu usia 25 tahun 25 tadi. ya tadi. Jadi setelah itu si anak punya keputusan sendiri untuk kemudian menentukan jalan hidupnya seperti apa. Caranya bagaimana? Ya itu tadi. Kembali lagi, kita lingkungannya harus diperbaiki. Si anak juga harus mencoba untuk bergaul kepada hal-hal baru. Jangan cuma diam saja ketika dia tahu kondisinya tidak ideal untuk dia. Ya itu disitulah Mas kira-kira. Tapi mungkin, ini mungkin ya Mas, Ya. aku sangat menarik untuk membahas ini lebih dalam karena tujuan dari orang korup mungkin Ya. adalah menciptakan kehidupan yang nyaman, enak, berkecukupan buat si anaknya. Nah anaknya lama-lama karena dinabobokan hal itu menganggap ini adalah suatu kenyamanan. Makanya aku juga jadi berpikir, anak koruptor menjadi koruptor karena tidak pengen memutus kenyamanan itu Mas. Dan kalau misalnya dia pengen sadar, wah itu berat banget karena dia berarti harus memutus kenyamanan yang sudah bertahun-tahun dia alami. Dia bangun. Ya. Itu jebakannya berat sekali. Ya kan, karena apa ya, sebetulnya kalau saya melihat korupsi itu bukan masalah kenyamanan aja. Kalau kenyamanan kok rasanya koruptor ini kan banyak yang apa ya, hidupnya udah nyaman loh sebelum dia korupsi sebetulnya. Betul. Kenapa dia korupsi itu ada istilah di sains itu kan. Jadi apa namanya, saya pakai bahasa sederhana saja. Jadi ini bukan masalah seseorang yang korupsi itu bukan masalah dia mengalami kekurangan, tapi justru mengalami kelebihan. Jadi dia merasa lebih, lalu merasa menormalisasi di dalam dirinya apa yang dia lakukan itu ya sah-sah saja kan. Saya pengen mendapatkan sesuatu yang lebih. Jadi kalau bahasa mudahnya dia greedy dia. Ya, transactional greedy. Jadi dia itu ternyata pas dilakukan riset ada genetiknya juga ternyata. Ada genetiknya juga itu Mas. Walaupun berapa persennya kita belum tahu, tapi studi menunjukkan bahwa ada potensi ke arah sana. Nah sekarang pertanyaannya, kalau secara genetik dia punya, perilakunya begitu juga, lingkungannya juga begitu, seorang anak nih ya, ya ada potensi besar Mas dia juga korupsi nanti. Ini problematika yang cukup sulit, kecuali adalah seseorang yang korup, karena korupsi itu tidak harus yang besar-besar. Korupsi waktu juga bisa, korupsi hal kecil. Itu permasalahannya adalah bagaimana kita misalnya melihat orang yang mengambil yang bukan haknya, itu mengalami punishment yang severe. Efek jerahnya itu ada. Nah efek jerah itulah yang akan membuat kita berpikir dan menyadarkan kita gitu. Oh efek ini kalau aku lakukan ini begini. Oh ini cukup kok sekarang. Harusnya sih bisa ke arah sana ya. Kecuali ada kelainan genetik Mas. Nah, kalau kelainan genetik tadi kita udah nggak bisa tolong lah, itu sudah sesuatu yang di luar kendali kita sebagai manusia. Wow. Ada ya kelainan genetik suka maling gitu Mas? Sainsnya menuju ke sana. Mudah-mudahan sih di masa yang akan datang kita bisa mengetahui apa sih yang bisa kita lakukan dari kombinasi antara genetik dan epigenetik ini untuk sifat-sifat yang kalau saya boleh bilang merugikan orang lain. Kan merugikan orang lain. Sebetulnya
manusia itu kan sifat buruk tidak buruk kan yang menilai kita, Mas. Ya, ya. Tapi pertanyaan saya menjadi buruk kalau menurut saya itu kalau merugikan orang lain. Orang lain. Kalau nggak merugikan orang lain ya Ya. sebetulnya. Kalau misalnya kita stres sendiri ya itu Stres untuk kita ya. sendiri. Tapi begitu stres kita ngamuk di Transjakarta, nah Ya, itu itu juga baru merugikan orang lain. merugikan orang lain yang di dalamnya kan Benar, gitu. benar. Oke, menarik. Nah, sekarang kita udah tadi ngebahas stres, sedikit Ya. soal ngebahas genetik bahwa termasuk tabiat-tabiat buruk kita juga diturunkan dari orang tua dan lingkungan tempat kita dibesarkan. Aku pengen sekarang kita ngebahas gimana agar kita jadi lebih tahan banting. Embernya jadi lebih gede Ya. gitu, Mas. Nah, kalau misalnya kita ngerasa misalnya diri kita rapuh, gampang overthinking, gampang stres. Apa langkah quick win yang saat ini mesti dilakukan dengan cepat? Saat ini juga menurut Mas Riza, untuk aku, untuk orang yang mengalami Gampang hal-hal stres. tadi. Kalau gampang stres harus ngapain gitu ya? Kalau gampang stres harus jadi gini. Kalau saya melihatnya hubungan antara dua badan fisik dan juga pikiran kita itu kan hubungan seperti jalan tol dua arah. Tol loh ya, dia bukan jalan biasa, jalan tol sebetulnya. Begitu kita memperbaiki fisik kita, mental kita berubah. Begitu kita memperbaiki, misalnya kita stres, fisik kita juga berubah. Artinya, tarik ulur bandul aja, Mas. Jadi kalau kita lagi stres, coba gerakkan badan dulu. Ini tips paling sederhana. Gerakkan badan, jalan ke kiri dan ke kanan supaya tubuh kita menghasilkan molekul namanya myokin. Myokinnya menginduksi otak kita untuk memproduksi serotonin. Jadi serotonin membuat kita lebih tenang. Kemudian, oke, aku harus lakukan ini. Kan ada orang stres tuh jalan mondar-mandir tuh ada. Ya saya sendiri sih. Kalau lagi mikir gitu atau lagi stres, saya main handphone atau baca buku sambil mondar-mandir. Nggak sadar udah mungkin udah berapa kilometer itu kalau dihitung saking ininya. Jadi saya bergerak. Teman-teman saya sarankan untuk bergerak. Artinya olahraga sebenarnya mengobati stres. Olahraga mengobati stres. Tapi pertanyaan olahraganya seperti apa dulu? Kalau kemudian kardionya di-push terlalu berat ya merugikan dirinya juga kan. Yang penting itu bergerak kok. Karena sel otot kita tuh punya molekul-molekul untuk membantu kita merektifikasi, namanya bahasa biologinya, mengoreksi apa yang salah untuk kemudian kita mendapatkan solusi. Stres itu kan sebetulnya sesuatu yang kita belum pahami secara, maksudnya kita ada masalah, kita belum pahami solusinya, kemudian kita jadi stres. Betul. Kok bisa ya, tapi gerak dulu coba. Makanya gerak ini sangat penting. Selain kemudian ada nafas, ya kan, nafas yang dalam, kemudian apa istilahnya itu meditasi. Tapi tidak semua orang cocok dengan meditasi. Kalau kayak saya nih, meditasi malah gelisah. Gitu saya gerak aja dulu. Okay. Iya. Tapi ada orang yang mungkin langsung bisa meditasi, tarik nafas, tenangkan diri, mungkin bisa. Karena dengan kita gerak, mungkin sumber stresnya tidak langsung selesai pada waktu itu juga, tapi tubuh kita menjadi lebih regulated, lebih tenang untuk bisa menyelesaikan masalah. Stres itu kan tadi kayak ngisi air ke ember kan. Si ember itu kan setengah penuh. Airnya kan kita buang kan, bentuknya energi sebetulnya kan. Itu kan bentuknya energi di dalam sel itu. Ketika kita gerak, energinya kita pakai. Tapi dipakainya untuk apa? Untuk kemudian juga merektifikasi tubuh. Kemudian tubuh menghasilkan hormon dan juga segala molekul biologis yang diperlukan untuk kita menjadi seimbang kembali. Setuju nggak Mas kalau olahraga memperkuat mental berarti? Setuju saya. Setuju. Bahkan jadi istilah Latin itu, mensana in corpore sano. Iya benar juga sih. Tapi tergantung olahraga seperti Tergantung olahraganya. Jadi bukan berarti terus kalau stres langsung nggak pernah angkat besi aja, nggak gitu juga. Gitu. Encok itu namanya bunuh diri. Maksudnya terlalu berat untuk. Terlalu berat. Untuk apa yang kamu sarankan? Olahraga apa? Kalau misalnya kayak orang yang biasa lari atau biasa ya udah olahraga yang dalam batas bukan atlet ya. Iya. Apa yang kamu sarankan? Kalau saya sih pergerakannya yang penting dia bergerak. Dari sesuatu yang statis menjadi dinamis. Bukan berarti begitu berdiri langsung lari sprint, Mas, enggak. Tapi bergerak aja. Kalau saya sangat menyarankan jalan kaki. Jalan kaki itu adalah salah satu gerak yang paling sederhana dan paling mudah. Oke. Selain gerak, apalagi yang bisa kita lakukan sebagai quick win ketika kita stres? Kalau saya mau bilang duduk berpikir, enggak juga, itu malah tambah stres. Tapi kalau saya mau sarankan ada satu selain gerak, kan ada bernafas gitu ya, kemudian ada yang meditasi. Kalau saya sarankan coba cari tempat sepi, usahakan nih kita bisa melamun 5-10 menit. Kalau bisa lakukan itu, berarti stresnya bisa kita atasi. Paham nggak maksud saya? Di otak kita
itu kan sibuk kita ketika kita stres. Gimana? Tapi kalau kita bisa sampai melamun, nama istilah biologisnya adalah default network system yang ada di otak. Jadi kayak game, kita reset. Gitu kan. Jadi dia kalau bisa melamun berarti kan dia, karena untuk bisa melamun butuh a quick amount of apa istilahnya itu, calming atau relaksasi, ketenangan. Jadi kalau bisa lakukan itu berarti stresnya under our control. Tapi kalau kita tidak bisa lakukan itu, berarti stresnya lebih dari itu. Ya, gerak dulu badannya. Kalau tidak selesai-selesai juga dan sulit, ya minta bantuan orang lain. Profesional misalnya kalau itu bertahan sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan. Artinya kalau kita bisa melamun 5-10 menit, berarti kita lebih tinggi. Kapasitas kita lebih gede daripada stres. Ya, dulu kan kalau ngelamun sama orang tua saya dimarahin, jangan ngelamun gitu kan, nanti kesambet ya kan. Padahal melamun itu sebenarnya bagian dari otak kita untuk mereset dirinya sendiri. Bener. Gimana sih? Profesor Admi, biologist juga, dia juga menyarankan melamunlah karena itu berarti kita sedang memelihara otak kita untuk sehat dan meriset Betul, otak kita. itu kan bentuk biar kita berhenti untuk. Kalau orang yang tidak bisa melamun, itu berarti pikirannya penuh. Ya, jadi latihannya, coba gimana caranya biar melamun? Gimana Mas biar melamun? Sambil pup, Mas. Satu. Adalah satu lagi, mandi, pakai shower yang dingin. Benar. Kalau enggak di public transportation, pakai headset, walaupun nanti dokter hati jangan lama-lama, ya kan, di bawah 60 menit nanti kan sakit telinganya. Jadi kebiasaan untuk kita dikit-dikit ngeluarin handphone itu salah. Jadi kalau misalnya ada waktu luang, gunakanlah untuk melamun. Betul, cari tempat yang sepi, melamun. Walaupun ada, kalau saya harus sepi sih. Kalau di kafe nggak bisa, apalagi yang ada musiknya itu nggak bisa. Jadi nari taman atau mencari lokasi yang kita terdengar white or green noise, kayak suara sungai, suara air, burung, angin. Itu membuat kita mudah untuk melamun. Siap. Mas Riza, kita sudah ada di segmen Rapid Fire Questions. Aku pengen tanya cepat, Mas jawab cepat ya. Jawab cepat itu berapa kalimat? Nanti mungkin ya 1-2 kalimat, tapi along the way kita nanti akan elaborate untuk beberapa pertanyaan. Kalau bisa edit satu gen dalam tubuh manusia, gen apa yang pengen kamu hapus, Mas? Waduh, gen yang mau dihapus? Waduh, setiap gen itu ada fungsinya sebetulnya. Ada fungsinya? Iya. Tapi yang paling tidak menguntungkan? Wah, sulit sekali itu pertanyaan biologis itu. Cuma kalau boleh memilih di antara semua gen yang ada fungsinya ini, gen yang sebaiknya saya pengen edit, tapi nanti society-nya jadi nggak asik ya, gen pemarah sih. Gen pemarah. Iya. Kalau diedit nggak asik, Mas, nggak ada tantangan gitu. Iya, gen pemarah itu soalnya dia nggak hanya pemarah ya, gen pemarah, agresif. Mungkin dunia akan lebih tenang ya, tapi dunia akan menjadi flat. Oh gitu, oke. Ya kan, karena agresivitas ada gennya. Ya, itu yang bikin berwarna kali. Iya, padahal itu yang bikin berwarna. Orang pemarah. Apa penemuan biologi yang paling bikin kamu bilang, anjir, ternyata manusia aneh banget ya? Penemuan biologis yang bikin wow ya. Kemampuan otak kita punya neuroplastisitas itu secara fisik. Kalau otak kita rusak secara fisik di misalkan belahan kanan, kita masih bisa hidup secara normal. Gitu. Iya. Nah kalau yang kiri? Ya sama. Maksudnya sama. Dia bagian yang hilang itu akan digantikan oleh sel neuron yang ada di otak. Itu amazing sekali sih. Berarti dia bisa memperbaiki dirinya sendiri jika terjadi kerusakan gitu atau gimana tuh? Tidak, bukan memperbaiki dirinya sendiri, tapi mengadaptasikan dirinya sendiri. Bagian yang hilang nggak bisa balik, tapi dia mengadaptasikan itu. Itu hebat itu. Iya. Walaupun dengan segala kekurangan atau ada yang rusak, dia bisa adapt. Iya. Saya yakin neuroscientist belajar otak itu karena keajaiban neuroplastisitas ini. I see. Kalau stres bisa dijual, Indonesia surplus atau defisit, Mas? Surplus. Kenapa Indonesia kok surplus? Kayaknya banyak orang stres nggak sih? Nggak, ini pendapat pribadi. Tapi stres manusia, jadi gini, sains menunjukkan manusia itu kemungkinan besar mengambil 3.000 keputusan sehari. Oke ya, 3.000 kecil-kecil, dari Mas mengangkat gelas, saya duduknya seperti ini semua ini all decision making. Tangan saya begini, ya, itu semua decision making. 3.000. Ya, at least kita membuat 3.000. Dari 3.000 itu kemungkinan besar setengahnya adalah keputusan yang membuat kita stres. Saya tadi mau makan, ngambil tempe bacem, ternyata nggak enak. Stres kan? Iya kan? Jadi kayak gitu terus aja, muter aja terus. Jadi kalau itu mau dijual, misalkan satu stres kecil itu nilainya adalah Rp18.000, sama seperti dolar hari ini. Wow, Indonesia kaya banget. Luar biasa. Coba kalau stres ini bisa dikiloin ya, Mas, kayak besi.
Mana yang lebih berbahaya, kesepian atau obesitas menurutmu, Mas? Berbahaya dari konteks Kesehatan. ya. Kalau kesehatan mental, kesepian jauh berbahaya. Karena obesitas bisa diubah, kalau kesepian... Obesitas kita bisa mengusahakan sesuatu untuk diri tidak obesitas. Tapi kalau kesepian, it takes a long way. Iya, belum tentu ketika kita merasa sepi di tengah-tengah orang ramai yang kita kenal, belum tentu kita sembuh kesepian itu. Kesepian itu karena nggak bisa dilihat. Kalau obesitas, ya walaupun tidak meremehkan keduanya, tapi obesitas kita bisa melihat bagian mana yang harus kita perbaiki karena terlihat secara fisik. Berarti saya harus turunkan berat badan kan gitu. Saya gampang stres karena bawaan lahir. Ini alasan atau kenyataan? Gampang stres karena bawaan lahir. Alasan atau alasan? Alasan. Ya. Karena kenyataannya kita punya Kenyataannya kita bisa 50% kemampuan untuk mengubah itu. Oke. Genetik atau kebiasaan yang lebih berpengaruh dari hal-hal ini? Apakah genetik atau kebiasaan sih yang mempengaruhi hal-hal ini? IQ. Kebiasaan. Percaya diri. Kebiasaan. Obesitas. Baru keduanya itu. Tapi lebih stronger genetik. Leadership. Oh, kebiasaan. Selera humor. Oh, genetik. Genetik. Yes, genetik itu. Kemalasan. Keduanya. Tapi, I will say kebiasaan. Korupsi. Korupsi bisa keduanya, tapi kebiasaan. Kebiasaan. Kalau Mas harus memberi satu nasihat buat orang yang saat ini sedang ngerasa stres, lagi down banget, kayak kamu di pinggir sungai, kayak aku nggak punya duit, sehingga itu menjadi titik balik. Apa yang pengen kamu sarankan, Mas Riza? Saran paling sederhana untuk mereka yang sedang stres. Kebahagiaanmu itu nggak berlangsung selamanya. Stresmu juga nggak akan berlangsung selamanya. Yang kamu cukup lakukan adalah kalau kamu bisa usahakan sesuatu ya geraklah, gitu ya. Kalau kamu nggak bisa lakukan sesuatu ya duduklah dengan tenang, melamunlah, supaya otak kita dan kondisi stresnya bisa kita atasi. Itu aja, Mas. Oke. Gerak dan yang kedua melamun ya. Iya. Mas Riza, thank you banget buat Sama-sama, sarannya. Mas Ini doable banget, tapi terus dijelaskan dengan very scientific. I truly appreciate. Sukses terus, Mas Riza. Siap. Thank you guys. Thank you so much. I'll see you in the next video. Bye-bye.